Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Marcelina dari Farmasi 6B ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Tradisional pada Masyarakat di Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, penduduk Indonesia sebagian 49,5% masih menggunakan pengobatan tradisional berupa jamu-jamuan. 4,5% diantaranya mengonsumsi obat tradisional setiap hari dan sisanya mengonsumsi sesekali. Kemudian, obat tradisional di Indonesia sangat besar perannya dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga obat tradisional sangat berpotensi untuk dikembangkan. Indonesia kaya akan tanaman obat-obatan yang mana masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesehatan. Indonesia diketahui memiliki keragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Kemudian, obat tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan untuk menunjang pembangunan kesehatan sekaligus untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Obat tradisional ini tentunya sudah diuji bertahun-tahun, bahkan berabad-abad sesuai dengan perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian, pengertian obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Kemudian, upaya kesehatan tradisional adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan dengan cara lain di luar ilmu kesehatan yang lazim dikenal, yang mencangkup tata cara, obat, dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun atau berguru melalui pendidikan atau pelatihan, baik yang asli di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penggunaan obat tradisional. Penggunaan obat tradisional sebagai alternatif layanan kesehatan tentu sangat tepat menimbang kenyataan semakin melambungnya biaya kesehatan seiring dengan kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang kini belum menentu. Berdasarkan hasil penelitian dari Apriliana 2013 menyatakan bahwa alasan responden menggunakan obat tradisional karena obat modern terlalu mahal. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dari Merdekawati 2016 menyatakan bahwa masyarakat menggunakan obat tradisional karena mudah didapat 44%. Sumber informasi yang didapat berdasarkan pengalaman 38%. Obat tradisional digunakan untuk menyembuhkan penyakit ringan 50,9%. Kemudian obat tradisional yang dikonsumsi tidak memunculkan efek samping 98,8%. Selanjutnya, persepsi yang salah paling sering terjadi di masyarakat adalah bahwa obat tradisional itu dinyatakan aman. Padahal kenyataannya meski obat tradisional aman, mungkin masih terjadi potensi toksik baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian, cara penggunaan obat tradisional. Yang pertama, ketetapan bahan. Kedua, ketetapan dosis. Ketiga, ketetapan waktu penggunaan. Keempat, ketetapan telaah informasi. Kelima, ketetapan cara penggunaan. Keenam, mengenal jenis obat tradisional. Dan yang terakhir, keamanan obat tradisional. Selanjutnya, penggolongan obat tradisional. Berdasarkan cara pembuatan, jenis klaim penggunaan, dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam Indonesia yang diproduksi di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, jamu. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalkan dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Selanjutnya, yang kedua, obat herbal
terstandar atau OHT adalah jenis obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Kemudian yang ketiga, fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasikan. Kemudian untuk kelebihan obat tradisional ini, yang pertama, efek sampingnya relatif kecil. Kedua, adanya komplementer atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional atau komponen bioaktif tanaman obat. Kemudian yang ketiga, pada satu tanaman bisa memiliki lebih dari satu efek farmakologi. Kemudian yang terakhir, obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Selanjutnya, kekurangan dari obat tradisional ini, efek farmakologinya yang lemah, bahan baku belum terstandar dan bersifat hidroskopis serta voluminis, belum dilakukan uji klinik dan mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme. Kemudian, pengertian pengetahuan dan tingkat pengetahuan. Pengetahuan sendiri adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki. Mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran, yaitu telinga, dan indera penglihatan, yaitu mata. Kemudian tingkat pengetahuan menurut Noto Atmojo membagi pengetahuan menjadi 6 tingkatan. Yang pertama itu tahu, yang kedua memahami, ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir ada evaluasi. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yang pertama pendidikan, yang kedua informasi atau media massa, yang ketiga pekerjaan, yang keempat sosial, budaya, dan ekonomi, yang kelima lingkungan, dan yang terakhir pengalaman dan usia. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian dan rancangan penelitian. Jenis rancangan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan melakukan survei lokasi menggunakan kuesioner yang memuat beberapa pertanyaan bentuk semi terbuka, yaitu multiple choice yang bisa dipilih oleh responden sesuai dengan keinginannya. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan ... sampai ... 2021 di Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas. Kemudian variabel penelitiannya, variabel terikatnya tingkat pengetahuan obat tradisional. Kemudian variabel bebasnya masyarakat di Desa Sokawera. Definisi operasional. Yang pertama, penggunaan obat merupakan kegiatan dan usaha untuk memanfaatkan obat maupun bahan obat tradisional untuk pengobatan yang dilakukan di masyarakat Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas, yang dapat dilihat dari tujuan penggunaan OT, tempat mendapatkan OT, bentuk sediaan OT yang sering digunakan, tanaman OT yang sering digunakan, golongan produk OT yang sering digunakan, kemudian lama penggunaan OT, sumber informasi mendapatkan OT, kemudian alasan menggunakan OT dan waktu pemakaian OT, dosis, efek samping, dan penggunaan, kemudian tindakan jika belum sembuh untuk mengonsumsi OT. Kemudian obat tradisional, sediaan obat berupa jamu, obat herbal terstandar atau OHT atau fitofarmaka yang terbuat dari bahan alam yang telah diketahui keamanan dan khasiatnya. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas yang berjumlah titik-titik. Kemudian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Kriteria inklusi pada penelitian ini, pria atau wanita usia 18 sampai 65 tahun, kemudian penduduk Desa Sokawera,
pernah menggunakan obat tradisional, kemudian bersedia menjadi responden. Kemudian kriteria eksklusif pada penelitian ini adalah pria dan wanita usia 18-65 tahun yang memiliki hambatan dalam proses komunikasi, tidak bisa membaca dan menulis, kemudian pengisian data diri maupun jawaban dalam kuesioner tidak lengkap. Kemudian waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas. Kemudian instrumen, metode, dan pengolahan data. Yang pertama, instrumen. Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Kuesioner ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu identitas responden, kelompok pertanyaan mengenai cara pengobatan yang dilakukan masyarakat, dan kelompok pertanyaan mengenai pengobatan menggunakan obat tradisional. Kemudian pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah simple random sampling. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui survei lapangan atau observasi. Untuk mendapatkan informasi dari responden digunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan semi terbuka, yaitu ada yang berupa multiple choice dan esai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada responden yang masuk dalam kriteria yang telah ditentukan dalam kriteria inklusi. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan mendatangi rumah responden satu persatu. Kuesioner diberikan langsung kepada responden di mana peneliti membimbing cara mengisi kuesioner dan menjelaskan sebelum responden mengisi kuesioner. Penelitian menunggu responden hingga selesai dalam mengisi kuesioner. Kuesioner dikembalikan kepada peneliti pada hari itu juga, di mana data yang diambil dari penelitian ini yaitu data primer karena didapat langsung dari narasumber. Nah, data kuesioner yang berupa jawaban dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui persentase dari jawaban responden. Kemudian metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data primer yang telah terkumpul diolah melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seleksi data. Kegiatan memeriksa data dari kuesioner yang telah diisi oleh responden meliputi nama dan kelengkapan identitas pengisi, memeriksa dan memastikan bahwa semua pertanyaan diisi oleh responden. Kemudian yang kedua ada entry data, membuat tabel untuk masing-masing bagian yang ada pada kuesioner. Tabel tersebut berisi nama responden yang diisi pada bagian baris serta nomor urut pertanyaan yang diisi pada bagian kolom. Setiap jawaban yang dipilih responden dimasukkan ke dalam tabel yang telah dibuat. Mengelompokkan dan menghitung jawaban responden yang sama pada setiap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Dari jumlah tersebut dihitung persentasinya. Selanjutnya, interpretasi hasil. Data diolah dan disajikan dalam bentuk persentase dalam tabel distribusi dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 dan hasil tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian mendeskripsikan hasil tersebut dalam bentuk kalimat untuk memperjelaskan hasil yang diperoleh. Kemudian analisis data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan alat yaitu Microsoft Word Excel 2010. Kemudian jalan penelitian. Yang pertama, survei awal. Pada tahap ini, survei dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui jumlah populasi dan jumlah penduduk di setiap dusun yang ada di Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas. Survei dilakukan di Kelurahan Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas. Kemudian penyusunan proposal. Menyusun proposal yang berjudul tingkat pengetahuan penggunaan obat tradisional pada masyarakat di Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, yang pertama perizinan. Proses perizinan dimulai dari kampus Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dengan meminta surat izin peneliti yang akan dilaksanakan di Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas. Kemudian surat izin dari
Universitas Harapan Bangsa diberikan kepada Kepala Desa Sukawera, kemudian surat izin dari Kepala Desa Sukawera diberikan kepada Kepala Dusun yang ada di Desa Sukawera. Kemudian pengambilan data. Proses pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden yang memiliki kriteria inklusi sebagai sampel peneliti. Penyebaran dilakukan dengan mendatangi rumah masyarakat di Desa Sukawera. Kemudian pengolahan data. Data yang diterima dari responden diolah dengan cara menghitung persentase jawaban yang dipilih dari setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner dengan menggunakan Microsoft Excel versi 2010. Selanjutnya, interpretasi hasil. Hasil ini masih dalam bentuk angka yang akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk memperjelaskan hasil yang diperoleh. Kemudian, kesimpulannya, berdasarkan hasil peneliti dapat ditarik kesimpulan tentang pengetahuan penggunaan obat tradisional pada masyarakat di Desa Sukawera, Kabupaten Banyumas. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.